Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kalian masih inget gak nih dengan Abah Komar? Abah Komar populer dengan tagline-nya "Ingat pesan apa?" Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Abah Komar. Abah Komar dulunya adalah seorang pelawak, aktif juga sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, mantan DPR, dan sekarang masih melanjutkan jenjang pendidikan S3-nya loh. Tahun 1976 udah tampil sebagai pelawak. Di TPRI masih hitam putih waktu itu. 76-77 sama grup pelawak Tom Tam Group. Jadi Abah komedian udah, guru juga sebenarnya nih. Guru udah. Dosen masih sekarang. Masih sekarang? Masih. Di Abah dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan penampilan Abah Komar yang agak nyentrik nih. Kemana-mana selalu memakai pakaian serba putih dan tidak pernah memakai sendal. Pasti penasaran kan dengan kisah Abah Komar? Yuk kita saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah lihat video barusan pasti langsung teringat bagaimana salah seorang legend dalam dunia komedi ya. Ini udah dari zaman dulu sebelum Masehi. Masih dari zaman orang-orang belum ada belajar komedi, belajar komika segala macam, beliau udah ada ya. Langsung kita ketemu dengan legend kita, Abah Komar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah nih aslinya sih mantan foto model. Model lampu tempel. Kalau dari jauh emang Abah Komar seperti selebritis. Cuma kalau udah deket seperti Teletubbies. Tapi belum sampai situ dulu nih. Kita ngobrol sama Abah Komar dari zaman awal dulu nih. Dari namanya Komar ini kan bulan. Tapi sekarang mau kasih tahu dulu nih sama Om. Panggilannya yang enak apa? Ari aja, Ari. Memang ada aja ngakak gue. Pokoknya untung nggak untung Ari lah pokoknya. Ya. Untung nggak untung Ari lah. Abah ini sekarang jadi dipercaya jadi ketua umum POPSI. Apa itu katanya? Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Masya Allah ya Allah. Itu pakai persatuan. Paguyuban orang pendek. Awal berkarir di dunia entertainment tahun berapa, Pak? Tahun 1976 udah tampil sebagai pelawak. Di TPRI masih hitam putih waktu itu. 76-77 sama grup pelawak Tom Tam Group. Haji Kimu almarhum, Haji Firman almarhum, Haji Ogut masih hidup, dan Abah Komar. Jadi Tom Tam Group dulu 76 udah mulai. Ada di Anekarya Safari. Anekarya Safari. Pak Haji Edisut. Dan almarhum beliau. Iya. Kamera Ria. Pak almarhum S. Bagio, Sol Soleh, Diran, Darto Helm. Nyaris seangkatan yang lebih tua sedikit gitu. Ateng gitu ya. Ateng almarhum semua. Angkatan Abah sih siapa? Kalau penyanyinya tuh Rhoma Irama. Iya. Si sehat beliau, alhamdulillah. Angkatan Abah udah nggak ada, jarang. Berarti angkatan apa siapa ya? Nggak, jarang. Udah nggak ada lagi. Om itu aja. Haji Ogut masih ya, cuman sudah stroke sekarang. Wah, kan melihat banyak teman seperjuangan sudah dipanggil, Bah. Apa nih masih survive gitu. Setiap ada kabar teman seperjuangan yang dipanggil, rasanya apa, Pak? Kurang akrab sama Allah. Kayaknya segitu. Justru bukannya akrab dipanggil duluan, Pak. kita kalau akrab kan, lo gini, lo ketemu dong, nggak sabar lo gitu kan begitu. Saya tiap malam, Abah nih tiap malam nih, cara. Ya dengan cara Abah bicara. Karena di Qur'annya kan Allah ngomong begini nih, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku niscaya aku akan kabulkan. Aku minta sekarang. Betul. Anakku yang 7 tahun sekarang umurnya, Nurhaliza, baru kelas 1 SD. Hamba mohon perkenankan, hamba ingin melihat dia menikahkan cucu-cucunya. Masya Allah, permintaannya benar-benar
nge-track jauh kayaknya. Kalau menikahi cucu-cucu berarti kan Nurhaliza 7 tahun. Ketika dia jadi oma kan sekitar umur 67, berarti masih hidup sekitar 70 tahun ya. Lalu lagi masih minta 70 tahun lagi. Kata anak-anak, Bapak gila ya, ya nggak apa. Namanya minta sama yang kuat. Iya ya kan? Iya. Gitu. Berarti ini Nurhaliza, anak saya yang paling kecil itu sekarang 7 tahun, dia udah jadi nenek-nenek, menikahkan cucu-cucunya. Abah Komar masih ada kayak gini. Berarti kira-kira 60-70 tahun lagi. Berarti Abah sekitar umur 150 tahun. Cakep lagi, cakep. Kan boleh aja namanya minta. Ya namanya minta sama yang maha kuasa kan apa aja bisa kan nggak mungkin. Rahman Rahim, kasih sayang kan gitu ya. Bicara aja gitu. Tapi kan Abah nih sekarang kita pikir ya dari tahun 76 nih udah ada di TV gitu ya. 76. Ibaratnya TV juga belum diwarnain kan dulu. Masih black and white. Black and white gitu. Proses pindah jadi warna aja ngelewatin Abah nih. Iya. Jadi karir Abah tuh udah pertama nih komedian pernah. Ya kan? 81 lulus dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Aslinya sih guru aslinya. Oke. Banyak komedian dari guru sih emang. Guru SPG. Sekarang Sekolah Pendidikan Guru SPG udah nggak ada sekarang di Indonesia, dihapus semuanya. Dihapus ya? Nggak ada lagi. SPG dulu nggak. Sekarang jadi Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan gitu. Zaman dulu teman-teman ya, SPG itu sekolah guru. Yang bakal jadi calon guru yang lucu itu bisa jadi komedian karena dia sering di depan publik ngajar gitu bisa ngelawak, makanya ada cagur ya calon guru ya. Itu semuanya tuh dia dari sekolah SPG ya? Sekolah bukan dari Fakultas Keguruan itu. Dari semua tuh teman-teman Narji, Denny gitu. Jadi Abah komedian udah, guru juga sebenarnya nih, guru udah. Dosen masih sekarang. Masih. Di Abah dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah di Kalimalang. Di Jatiwaringin, Bekasi. Terus dosen tetap juga di FKIP di Universitas Primagraha, Serang, Banten. Dosen tetap juga. Ya, mau balik dong. Iya, pakai online bisa, pakai tatap muka bisa sekarang. Dosen tetap juga di Cirebon. Cirebon juga? Iya, di Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika ITS. Waduh, masih sibuk Pak. Tapi kalau Abah nih selain dosen, guru segala macam, pernah juga di DPR ya? Pernah. Dari tahun 2004, 2009, 2014. Dua periode. Jadi Abah ini sebenarnya mantan pejabat tinggi negara. Masya Allah. Walaupun badannya nggak tinggi. Tapi bakunya tinggi. Alhamdulillah. Kalau tensi darah sih normal selalu. Cuma tinggi badan yang nggak normal. Tapi berarti rezekinya banyak teman-teman. Barakallah. Jadi kalau pendidikan tertinggi saya berapa Pak? Abah sempat ambil di Pascasarjana Universitas Krishna Dwipayana Jatiwaringin, Abah Magister Management. S2. Waduh. Lalu S3? S3 lagi proses sekarang di Untirta Banten. Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa. Dulu pernah di UNJ Jakarta. Cuman terseok-seok karena ikut pilkada waktu itu. Sekarang udah selesai, ngajarnya udah stabil, ngambil S3 di Untirta Banten. Walaupun waktunya juga terseok-seok juga, tapi ya nggak apa-apa di jalan. Namanya belajar kan. Ketika saatnya dipanggil lagi proses belajar gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Nah, selama rentan waktu karir yang cukup panjang nih, naik turun segala macam perbedaan jenis karir. Kira-kira dulu yang paling di momen mana, karir yang mana, waktu itu yang paling sering lupa sama Allah? Om, mau jadi guru, mau jadi pelawak, mau jadi pelaku seni panggung dan film, orientasi harus jelas. Itu amanat orang tua. Orientasi kita mesti jelas sehingga dimanapun kita berada, kita konsisten pada orientasi kita. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi apapun, menjadi pelawak atau jadi politisi. 1, apakah dia menjadi pelawak, menjadi pelaku seni panggung dan film berbasis orientasi pada material, psikologikal atau spiritual.
ketika dia menjadi pelaku seni panggung dan film berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi pelaku seni panggung dan film pencari nafkah. Titik. Oh, Ujung-ujungnya bisa masuk wilayah korupsi. Kalau dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan pencari nafkah. Titik. Biasanya masuk, ujung-ujungnya masuk wilayah korupsi. karena goalnya duit. Pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan, menjadi pelaku seni panggung dan film berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini karakternya tiap hari renang gaya katak. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Yang kedua, tapi yang ketika dia menjadi pelaku seni panggung dan film, menjadi pelawak, menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Masya Allah. Jadi biar abah di sana panjang 10 tahun tetap berkesenian dan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Masya Allah, itu sepertinya yang harus dipegang sama teman-teman ya, pelaku seni. Oh, jadi pelaku seni panggung dan film, mau material, psikologikal atau spiritual, Apapun medannya, Iya. berubah tempat doang. Nah, jadi kalau ditanya di sebelah mana yang banyak lupa sama Allah, Abah sulit menjawab karena orientasinya hanya membuat Allah tersenyum. berarti emang itu orientasi spiritual dari zaman dulu berarti, Bah? Iya, Abah dari sejak SMP sudah diajarkan, sudah diwarnai, dibentuk oleh orang tua dalam nuansa sufistik. Sufistik. Sehingga ada hal-hal yang bersifat teknis, itu kan sudah diajarkan lebih teknis. Kalau sufistik lebih pada esensi, gitu. Jadi kalau lagi syuting misalnya, sudah waktunya melakukan ibadah sholat, ya tinggal izin dan tinggal seperti tadi kan gitu. Iya, saling mengingatkan. Nah, orientasinya karena aku hanya ingin membuat Allah tersenyum. Jadi ya Apapun medannya, apapun. cuma Seperti Abah misalnya dengan istri, dengan Ibu Haji ini, saya bilang, "Mah, kalau punya motor harus andil, naruhnya di garasi, jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini motor, begitu motor hilang, aduh, mana cicilannya belum lunas. Naruh suami jangan di sini, tapi di samping. Kenapa? Nanti Allahnya cemburu, takut cemburu." Jadi seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah. Tapi jangan sekali-kali istri berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Ketika suami mama nanti diambil Allah, jauh dari suami, mama bisa ngomong sama Allah, "Ya Allah, kau boleh jauhkan aku dari suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah." Masya Allah. Putus. Kau boleh ambil suamiku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu. Itu yang Abah bangun paradigmanya, sehingga Ibu Haji tahu kalau Abah nggak pernah nyimpen anak istri di sini, tapi di sini. Sehingga ketika sudah duduk di atas sajadah, berdiri di atas sajadah, ketika kita ngomong inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau abahnya masih selingkuh, tuh kata malaikat, "Alah, pret, ngomong aja lu. Ngomong ini wajah tuh mau pikiran lu masih sama bini lu sama anak-anak mau utang-utangmu." Jadi ketika sudah di atas sajadah, Allah nggak mau dimadu. Allahu Akbar. Yang nggak boleh dimadu Allah. Walaupun kita kadang sholat tuh suka kemana-mana pikirannya. Ya pentingnya naruh ikhlas nih.
Ikhlas apa bacanya sih di buku Ihya Ulumuddin. Ya, kemudian ya. Kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu ada dua macam. Gimana tuh? Ada ikhlas yang rasional, ada ikhlas yang tanpa reserve, ikhlas yang totalitas. Kata Imam Al-Ghazali, ada satu yang namanya ikhlas yang rasional. Yang mana ini ikhlas yang rasional? Ada ceritanya dalam hadis qudsi, abah terjemahinnya panjangan soalnya. Satu ketika, ada sahabat Rasulullah masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada Kanjeng Rasul. Rasul tegur, ya sahabat, mau ngapain? Aku mau sholat ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu kan bawa onta di depan, ikat dulu ontamu, nanti diambil orang loh. Tidak ya Rasulullah, aku sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah. Apa reaksi Rasulullah? Bukan begitu namanya ikhlas. Ikat dulu ontamu, baru kamu sholat. Perkara selesai sholat, begitu keluar ontakmu sudah diambil orang, jangan nyesel, kamu sudah berusaha menguncinya. Kunci dulu tuh warung, kunci dulu tuh rumah, baru kamu tidur. Perkara bangun tidur, warung udah dibongkar maling, lu jangan nyesel, udah berusaha ngunci. Islam rasional, ikhlas yang rasional. Jadi ikhlas dan pasrah itu setelah usaha yang maksimal. Nah, ikhlas yang rasional, ikhlas yang tanpa reserve. Ketika sudah di atas sajadah, jangan ngomong sembarangan. Kalau kita boleh tanya nih, Bah, dari segitu banyak profesi ini, Bah, mana yang paling banyak fitnah? Fitnah dalam maksud cobaan gitu, Bah. Ada fitnah misalnya ya, fitnah dari tawaran beginilah, tawaran itu, atau juga fitnah dari godaan, misalnya godaan entah godaan lawan jenis atau apa gitu kan. Kan itu dinamika dalam proses kehidupan, ya nggak? Yang penting orientasinya jelas. Jangan itu ya. Jadi kokoh. Jadi sama itu. Istiqomah. Pada orientasi. Istiqomah itu kan satu sikap pribadi seseorang yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah, jadi totalitas. Ketika dikasih kepercayaan, jadi dosen, jadi pelawak, jadi pelaku seni panggungan film, totalitas, konsentrasi sehingga dia tidak tergoda, jadi orientasinya jelas gitu. Nah kalau sudah istiqomah tuh kan sikap yang totalitas itu kan profesional. Apa sih itu profesional? Profesional itu adalah ketika seseorang dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Kalau kau ingin sukses, kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Total. Nih Om, kalau totalitas nih, lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada sinergitas totalitas. Pertemuan antara ion positif dan ion negatif, keluar cahaya dia. Karena totalitas. Seseorang yang mengelola semua soal yang enak, yang nggak enak dikelola secara totalitas, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan karomah, mengeluarkan cahaya. Ini kan pertemuan antara ion positif dan ion negatif, keluar cahaya dia. Jadi kita yang mampu selalu mengelola yang enak, yang nggak enak jadi satu. Jadi sebab enak ketemu enak belum tentu enak Om. Iya. Enak ketemu enak belum tentu enak. Contoh nih, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Ya nggak mungkin. Sop kambing rasa kue bolu jadinya kan. Sop kambing sama es krim. Iya. Itu udah Padahal enak, tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak Om. Bener. Tong nggak enak dimakan. Seng nggak enak dimakan. Coba jadiin satu. Jadi tong seng enak dimakan. Oh, seng. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif ketemu negatif, totalitas keluar cahaya. Oke, kalau suruh milih Pak, di antara semua pekerjaan itu mana yang paling enak? Kalau orang Sunda bilang gini Om, hirup mah kumaha rasaan urang. Hidup itu tergantung perasaan kita. Oleh sebab itu, Abah suka diajarin sama orang tua, Cung, kalau ngaji makanya jangan cuma ngaji logika, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji harus total, gitu. Ngaji nggak cukup dengan ngaji baca, harus dibarengi dengan ngaji logika. Kalau cuma ngaji baca, nggak ngaji rasa, bahaya. Kita bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika, nggak pakai rasa. Tapi kalau ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika juga bahaya. Bisa jadi kaum fanatik buta. Jadi kalau Om tanya,
pilih yang mana profesi yang paling indah untuk dipilih. Hirup mah kumaha rarasaan urang. Garam emang asin? Enggak. Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula tidak manis. Yang mengatakan manis gula itu karena kita punya rasa. Api emangnya panas? Enggak. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten diguyur air keras, dibakar, nggak kenapa-napa itu. Kenapa? Ada manajemen rasa. Jadi hirupna kumaha rasa urang. Jadi kalau mau milih pekerjaan mana yang paling indah yang harus kita pilih? Bagaimana perasaan kita? Oh, Rasa yang menentukan. bukan pekerjaannya. Iya. Oh, jadi bukan mobilnya mau pakai mobil yang mana? Nah, Tergantung supirnya. Mantap. Ini banyak yang pengungkapan yang disampaikan Abah gitu ya. Sebenarnya ada di Quran berarti sebenarnya. Cuma pakai bahasanya Abah. Tadi Abah bilang apa namanya? Kalau kayak kita ngaji logika baca segala macam. Kalau cuma ngaji baca nggak dibarengi ngaji rasa bahaya. Kalau ngaji baca tuh kan ibaratnya ngaji kulit. Ngupas bawang. Yang ketemu kalau ngupas bawang kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Ya, dibarengi dengan ngaji rasa. Tapi kalau ngaji cuma ngaji rasa doang nggak ngaji logika juga bahaya. Juga. Tapi benar juga nih, Abah ngomong begini, saya juga pernah dengar dari Ustadz tuh. Iqra itu ternyata bukan baca doang katanya, Abah. Iya. Baca, menganalisa, mendalami, mengevaluasi, menelaah. Iqra doang gitu ya. Holistik benar. Itu berarti benar tuh. Jadi orang kadang-kadang mengartikan Iqra cuma baca doang, selesai. Enggak. Ya, dia merasakan, mempelajari. Nah, ini ilmunya udah Masya Allah. Dia berarti kalau kita baca ini udah satu level di atas kita nih. Yang kadang-kadang anak saya literatur gitu, kadang-kadang cuma tulisan aja gitu kan, kita tahu. Nah, berarti kalau kita udah menjadi inspirasi buat kita, kita mau ditempatin di mana aja, profesinya apa aja, kemudian keadaannya sekarang ini seperti gimana aja, itu urusan Allah. Yang penting kita hanya menyesuaikan sesuai sama fokus tujuan kita hidup. Orientasi tadi. Semata-mata hanya ingin membuat Allah tersenyum. Aku hanya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang kulakukan saat ini. Gitu. Karena paling nanti Allah yang jawab. Kalau kau ingin membuat aku tersenyum, buat ibu kandungmu tersenyum, baru aku tersenyum. Waduh. Terus ke ibu kandung gimana? Jadi, ibu kandung adalah waliullah sejati. Masya Allah. Iya, yang perwakilan. Iya loh. Berapa kali Abah bikin ibu tersenyum? Ada dalam waktu kan Abah sih udah jadi habitat nyuci kaki ibu tuh udah jadi kerjaan. Masya Allah. Udah kebiasaan. Udah almarhum ibunya, bapaknya almarhum, sekarang yang jadi sasaran ibu mertua. Waduh. Mungkin anaknya sih belum pernah nyuci kaki ibunya, tapi kalau mantunya, udah setiap momentum pasti cuci kaki. Biar udah kayak begini tetap mantu minta restu, cuci kaki, pakai kakinya kan dibersihin dulu, terus cuci kaki, airnya diminum, cuci muka. Jadi tergantung ridho orang tua berarti. Masya Allah, birrul walidaini buat. Jadi ibaratnya sekarang kadang-kadang kita sibuk dekat sama salah satu ustaz misalnya biar dapat ini dari ridho Allah gitu. Kadang-kadang kita berbuat baik-baik tapi ibunya lupa. Padahal di situ kan nyari yang jauh yang dekat ada rumah lupa gitu kan. Sama orang tua lupa ngabdi gitu. Aduh, ini jadi pelajaran juga buat kita nih. Gitu, biar emak kita yang komplain, ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Nggak peduli aku mau mati terserah, yang penting anakku selamat. Sekarang berkahkan anakku. Biar dia yang ngomong. Iya. Tapi Abah deh, dari sepanjang perjalanan ini ada juga momen di mana nih Abah nih mendapatkan cobaan. Contohnya sebuah cobaan sakit. Bisa jelasin nggak? Abah sih nggak ngerti penyakit apaan kan. Cuma ketika indikatornya disebutkan, diproses secara medikal, scan segala macam, periksa macam-macam, kesimpulannya, Pak Haji, mohon maaf Bapak kena kanker ganas stadium 4C. Saya nggak ngerti. Stadium 4C itu
Diceritain sama dokter. Jadi Pak Haji stadium 4C. Apa yang Abah katakan? Ya Allah, terima kasih kau sudah berikan mata kuliah hari ini padaku. Abah yang harus hadapi dan selesaikan. Abah pelajari dari psikologi agama dan psikologi kesehatan. 75-80% kesembuhan itu ada di mindset. Apalagi kanker. Jadi ketika kanker ganas divonis sama kanker ganas, mindset mulai dimainkan. Terima kasih kau berikan mata kuliah dan aku akan selesaikan, aku akan puas. Itu apa waktu itu? Kalau orang yang nggak biasa terpuruk kan begitu. Kanker karena stadium 4C. Pak Haji mesti kemoterapi sebanyak 11-12 kali, 2 minggu sekali kemoterapi. Mohon maaf ya Pak Haji nanti besok kering, kurus, kering, hitam dan rambutnya rontok, botak. Demi Allah, nggak ada satu rambut pun setelah kemoterapi yang rontok, masih utuh. Berapa kali kemo? Masih gua 11 kali. 11 kali? Iya. Berapa lama? Berapa tahun? Hampir 6 bulan. 6 bulan. Kan 2 minggu sekali kan. Kanker apa sih? Kanker usus besar. Ada kebiasaan apa tuh? Biasa usus besar tuh? Pak Haji, jangan sementara dipantang dulu 4P. Apa tuh? Penyedap buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, ada P, satu lagi tuh pren, jangan dimakan tuh. Makan temen. Kita dengerin guys. Kita dengerin serius guys. Makan pren guys. Pren Kalau yang 3 emang keruan. Ada di minimarket nih 3-3-nya kan. Sama satu lagi, makanan yang dibakar nggak boleh. Abang nanya, dokter, daging kambing boleh? Boleh Pak Haji, daging sapi boleh, cuman jangan dibakar. Sebab bekas bakaran arang itu pemicu sel kanker hidup lagi. Karsinogen. Nah, jadi di sop atau ditumis lah, jangan dibakar gitu. Nah, waktu pertama kali didiagnosa itu rasanya apa sih, Mas? Rasanya sakit di perut gitu. Oh iya, kan nggak bisa BAB selama hampir 1 bulan lebih. 1 bulan nggak BAB? Jadi nggak berani makan apa-apa, Abah. Keluarnya gimana, Mbak? 1 bulan nggak BAB? Terpaksa kan di operasi besar nih, di belek sini. Ngeluarin BAB? Iya, diolah, diproses oleh tim dokter ahli, dan BAB-nya sementara tidak di anus, tapi di kantong stoma. Astaga. Di sebelah kiri sini nih. Berarti kita bisa BAB itu nikmat ya? Luar biasa. BAB bisa buang gas. Iya. Sekarang udah lama mindset kita kan mesti dimainin. Itu proses berapa bulan tuh? Hampir setengah tahun. Setengah tahun ngurusin itu aja? Tapi abang, itulah pentingnya tuh. Abang belajar psikologi kan. Waktu di kemoterapi itu nggak boleh terpuruk, mental kita nggak boleh ngelamun. Jadi selama kemoterapi, waktunya ngajar di ruangan kemoterapi. Lewat online, ngajar di kampus. Masih ngajar. Kadang-kadang memang penyakit itu distimulasi sama pikiran, mindset. Kalau masih aktif kebanyakan masih. Apa paradigma yang Abah bangun? Di Qur'annya kan ada pernyataan Allah tuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu, atur, aku sudah berikan semuanya padamu, akal, budi, daya, cipta rasa, seluruh kecerdasan sudah aku berikan. Jadi paradigma yang Abah ambil ada, oh iya, aku yang selesaikan. Jadi secara psikologi ketika mental kita lebih kuat, penyakit apapun nggak betah di badan kita. Gitu. Kadang-kadang orang lagi ada geges ngomong, kayaknya gue mau sakit, malah sakit. Karena dia ngomong mau sakit. Ada urusan bodo amat gitu. Wah, ini nih agak kedrop, naikin lagi gitu misalnya kan. Sehat. Itu kan kadang-kadang orang. Nah, waktu Abah lagi diuji, itu umur berapa? Kemarin Usia? lupa usia berapa sih? Astagfirullahaladzim. Ini berarti nih. Ini ketemu nih. Cobaannya apa terberat? Nginget. Ayo. Itu. Usia apa masih kecil.
masih anak-anak. Belum lama, 2 tahun 3 tahun. Iya, baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Oh. Itu belum. Alhamdulillah ya. Sekarang kamu udah full recovery. Udah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang kan orang ngeliat Abah nih di sosmed, Abah nih tampil beda nih sekarang nih. Wah, tampilnya udah punya seragam sendiri, gitu. Kadang-kadang tuh kemudian juga apa namanya konten yang di-share juga penuh nasihat, gitu, Abah. Itu sejak kapan tuh, Pak? Sejak sembuh atau? Nah, aslinya Abah tuh yang ini aslinya. Jadi Abah Komar bukan rebranding, tetapi unbranding. Dia kembali kepada kitanya yang aslinya dulu kayak gini. Oh ya, kalau lagi cuman kemarin ada proses Abah menyesuaikan diri sehingga Abah sempat diselimuti oleh hedonisme. Dibutakan oleh hedonisme, oleh materialisme. Dulu dengan mobil dari mulai Honda Civic Genio, Mercedes-Benz, BMW segala macam. Yang dulu pelawak yang punya Mercedes-Benz cuma 3 orang dulu zaman itu. 1 Bapak Haji Edi Sud almarhum, 2 Bapak Haji Binyamin S almarhum, 3 Bapak Haji Komar. Sekarang seperti ini aslinya sih yang ini. Wah, awalnya memang begini, originalnya. Jadi kembali pada setelan awal. Tapi Pak, rasanya apa sih? Kembali kepada bentuk Abah yang ya, balik lagi gitu. Ada rasa apa ya, Pak? Rasa kenikmatan apa yang? Iya dong, nikmat. Kan ada pakai ngaji rasa kan, merasakan, dan rasa itu kan dari Allah. Jadi bukan semakin, kita tetap akrab, cuman dengan proses yang begitu panjang, dan sekarang Abah dalam proses unbranding kembali kepada kita, itu sebuah kebahagiaan gitu. Apa rasa yang belum pernah dirasain sebelum di zaman waktu belum bisa begini, sekarang kan ngerasa lebih nyaman, bebannya nggak terlalu berat gitu. Dulu zamannya wah mungkin agak berat atau bagaimana? Dulu masuk JCC Jakarta Convention Center, Balai Sidang Senayan, mesti pakai jas, pakai sepatu, dia nggak pakai dasi. Hari ini Abah sempat diundang sebuah rapat kerja nasional di JCC. Abang nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal? Enggak. Pakai sepatu? Enggak. Nyeker aja, terus ikat kepala, koko dan celana gombrang. Nggak ada yang negur Pak. Di situ ada enggak. Ada sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri kabinet. Dia cuma lihat gini aja. Lihat kaki Abang nggak pakai apa-apa. Beliau-beliau dan masyarakat Indonesia hari ini sudah terima dengan sosok Abah Komar yang sekarang ini. Iya kan, karena Abah ini kan public figure, ya kan. Orang juga menyaksikan proses Abah nih. Udah tahu Abah secara, maksudnya gini, nggak usah punya brand story, orang nggak tahu brand story Abah nih kan. Mau Abah nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa. Cuma kalau anak muda ya zaman sekarang niru Abah, kagak bakalan bisa, Abah. Yang masakan, lu sampai, lu mau masuk nggak pakai sendal, bengkil. Ini ada nih 10.000 nih, gitu. Nggak bisa, Pak. Satpam JCC cuma bilang, Mbak, punten maaf kok nggak pakai sendal, nanti takut ini nggak boleh masuk. Ya nggak apa-apa, nanti Abah pulang aja kalau nggak boleh masuk. Malah begitu masuk ke ruangan, biarin deh Abah duduk di belakang. Maaf, Abah di depan sama jajaran menteri. Loh kenapa? Nggak, Abah kan mantan DPR RI katanya. Kayak gini aja nggak pakai. Abah baru pulang dari umroh kemarin, alhamdulillah. Selama 2 minggu banyak orang-orang ke sono dilihat Abah, ini orang gila Pak, nggak pakai sendal Pak selama panasnya minta ampun, tapi alhamdulillah nggak berasa apa-apa. Kalau di sana bukannya memang kalau nggak pakai sendal itu di sekitaran haram juga memang nggak apa-apa kali Pak. Kalau jalan-jalan itu apa? Jalan di tiap hari nggak Pak. Jalan-jalan di situ di sekitar Mekah. Iya. Oh, nggak pakai sendal Pak? Enggak. Masuk masjid paling wudu kan, itu cuci kaki masuk gitu. Abah dilihatnya kan punya hari ini ada USP baru, unique selling point, iya kan, gitu, sehingga
ada sesuatu yang lain dan sosok Abah sudah sangat diterima yang sosok yang sekarang ketimbang Haji Komar yang kemarin. Karena ada semacam edit value lah di situ. Ya, edit value itu kemudian ada survei juga. Bukan. Sebenarnya apa main sosmed? Ini kan sosmed ini eranya anak-anak muda nih, milenial sekarang. Untuk menjalankan sosmed siapa yang support? Anak kandung Abah semuanya yang mainin. Oh, pantes. Apa mah tinggal bawa anak aja kan? Wah, gini baru bapak gitu kan? Oh. Ada Subagja Salim, sarjana komunikasi Unisba Bandung dia, Bang. Oh, Masya Allah. Dia yang mendesain tentang proses mengelola media sosial. Ada Raharja Andi Wijaya, dia mahasiswa perfilman di UMN. Kemudian ada Dimas Sufi Abiasa, sarjana seni, sound designer dari UPH. Gitu. Ada Arya Baupringga, dia sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Oh, jadi memang terbentuk sebuah anak sendiri. Oh, itu anak semua? Iya, ada ponakan Cahya, itu ponakan. Abah anaknya berapa sih? Ada 5. 5. 5-5-nya ikut sini? Iya, enggak. Yang ini ada Subagja Salim sama Cahya, itu ponakan. Subagja Salim ini sarjana komunikasi Universitas Islam Bandung, dia otak ini itu. Oh iya. Tapi abang nggak bawa? Abang nggak bawa otak, cuma bawa mukanya, bawa banget siap. Tapi gimana, Pak, cara komunikasi dengan generasi sekarang menurut apa? Hadis juga bilang gitu ya, Ibu. Dia komunikasi dengan segala fungsi. Benar. Bahwa untuk mengkomunikasikan ke suatu kaum harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Iya. Gitu kan. Nah sekarang bahasa kaumnya lewat sosmed. Gitu kan. Dengan apa namanya? Yang dimakan di konten-konten sosmed kebanyakan kan. Kehidupannya anak-anak tuh cuma di dalam sini. Kalau yang dilihat maksiat atau jelek ya jadi jelek. Kalau yang manfaat jadi malah jadi manfaat gitu. Orang bilang, berapa ustadz bilang ini setan gepeng katanya. Orang main game bisa lupa sholat, apa namanya bisa nganur sama orang tua lewat main online gitu kan. Tapi ada konten dakwah jadi manfaat, tergantung bawahnya. Kalau misi Abah dari sosmednya apa nih, Pak? Sebagai bagian dari anak Nusantara, punya tupoksi untuk membangun kemaslahatan, kebaikan secara komprehensif. Tugas Abah kalau disuruh bicara di sana, bicara di sini, indholus surur, menggembirakan. Jadi pesan-pesan yang menggembirakan dan membangun motivasi sehingga menjadi anak-anak bangsa Nusantara yang memiliki mental entrepreneur yang tangguh. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting kau tidak menyerah. Kalau kita menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Ingat pesan apa? Kita harus membangun banyak mimpi-mimpi kita ke depan. Karena orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kesian banget tuh anak mimpi aja kagak punya. Iya. Gitu. Nah, tapi kebanyakan anak muda sekarang adalah hidup untuk mewujudkan mimpi ya. Waduh, gitu. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak Nusantara yang berpikir gila sih, kalau boleh dibilang gila, out of the box. Iya. Dia mikir yang orang lain kagak mikir. Inovatif. Benar. Berarti kesimpulannya bahwa untuk sampai di posisi itu harus yang mempunyai pola mindset di luar dari yang biasa. Out of the box. Itu sekarang. Jadi polanya di luar dari yang merasa dipikirin kan? Nah, nggak terpikir sama yang lain. Gitu. Oh ya. Ketika ini menjadi barang yang was-was, Abah selalu sekarang Abah bikin habituasi, habitat. Abah ajak sama Bu Haji, mah
coba kita sepakat jam 6 sampai jam 9 sama-sama nggak pegang HP. Cuma 3 jam aja setiap hari. Apa yang kita lakukan? Ngobrol. Yang kecil bisa mewarnai, bisa menggambar, bisa dongeng. 3 jam aja. Karena kalau dibiarkan semuanya lupa, nggak ada, Bang. Ya gitu. Itu bagian dari strategi kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk baligo aniwalo ayah. Ya. Praktek mengatasi keadaan itu. Nggak mesti ngobrol dan ngomong doang. Insya Allah, ini ternyata banyak banget ya kisah inspiratif yang bisa kita dapatkan dari Abah nih. Nah, Mbah, kira-kira kalau menurut Abah nih, momen apa yang Abah merasa Allah lagi dekat banget sama Abah? Di momen mana? Keajaiban apa mungkin dalam satu kejadian kasus apa yang ini Allah banget yang bergerak? Di mana tuh, Pak? Abah kan tadi udah ngomong tadi. Masa-masa ketika Abah dibutakan oleh hedonisme, itu masa-masa kalau boleh dibilang terendah. Berarti itu jawaban pertanyaan saya di awal tuh. Part di mana yang paling jauh sama Allah? Berarti ketika Hedonisme. Oke. Dibutakan oleh hedonisme. Kembalinya gimana, Pak? Momen terus bisa kembalinya tuh pas? Ada proses kan di sekarang. Dan hari ini Abah kembali kepada hitohnya. Gitu. Ada masa-masa. Ada momen tertentu nggak? Trigger apa gitu yang bikin Abah? Oh iya, saya jauh nih sama Allah. Duduk di parlemen tertinggi di Indonesia, DPR RI. Kemudian setelah itu turun. Itu kan buat Abah adalah school of life. Kalau orang yang kagak kuat, biasanya dia mengalami psikosomatis. Dari atas, anjlok dia turun, mengalami psikosomatis, tidak terima keadaan. Dan Abah membangun paradigma yang gitu-gitu tuh. Bagian dari school of life, sekolah kehidupan yang Abah harus lalui. Benar. Sebab tidak semua orang bisa masuk DPR RI, kemudian jatuh, pensiun, gitu kan? Nggak bisa terima pensiunnya kadang. Iya, nggak bisa terima. Nggak bisa terima jatuh. Dan buat Abah ini adalah bagian dari proses school of life, sekolah kehidupan yang harus Abah lalui. Dan itu kan nggak semua, banyak orang bisa melalui school of life yang baik gitu. Buat Abah adalah school of life, sekolah kehidupan. Hari ini ketemu, oh bagian dari proses kehidupan Abah. Dan sebuah kehormatan dan kebanggaan Abah bisa share gitu ya. Iya, bisa memuntahkan gitu. Jadi Masya Allah ya, Bang, ibaratnya kayak banyak orang mungkin itu adalah yang Abah cerita sebelumnya, orientasinya adalah mungkin psychological ya. Ketika posisi adalah sebuah target utama, karena posisi itu pasti akan turun gitu kan. Iya. Dan kalau targetnya utamanya psychological adalah sebagai posisi, maka itu sebuah bencana. Tapi kalau misalnya Abah tadi bilang targetnya memang buat bikin Allah tersenyum, mau di mana juga orientasi ya. Istiqomah pada orientasi itu. Karena motivasi ibadah kata Ibnu Sina kan ada 3 jenis. Apapun hari ini Abah ngobrol ini kan bagian dari proses ibadah kita pada Allah supaya Allah tersenyum. Ngelihat apa yang kita lakukan, karena ini bagian dari dakwah kita. Ibadah kata Ibnu Sina ada 3 jenis orang melakukan ibadah. 1, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Transaksional. Orang yang kayak gini akan kena penyakit, Om, yang namanya penyakit sum'ah, ria, ujub, takabur. Pengen dipuji orang ibadahnya. 1 tuh. Yang kedua kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Ya sholat yang penting lah sholat. Nah, fungsinya ketemu Allah bukan yang penting udah absen. Gue udah sholat yang penting gugur kewajiban. Ya, jadi kalau kuliah bukan pengen jadi pinter, tapi pengen
dapat absen. Gue udah bayar zakat, yang penting lunas utang gua. Ya. Gue udah pergi haji, yang penting lunas. Sudah urusan rukun Islam yang kelima di kampung udah dipanggil haji, udah pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah Indonesia tiap tahun, walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Yang kedua, yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya, dia nggak pernah ngarepin sorga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mudah-mudahan dari doa Allah ngobrolin ini ya. Jadi ada doanya seorang waliullah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, paling top doanya. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku, kalau saja sedekahku ini semata-mata berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta padamu. Cinta. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini kalau bagian cinta kita pada Allah. Ini kan proses. Masih nggak? Ini. Insya Allah. Jadi waduh nggak ini ya, kita nggak nyangka ternyata obrolan kita ini Masya Allah. Kalau kita bilang ya, apa yang dilakukan Abah ini ya proses untuk meraih cintanya Allah. Dan sebenarnya nama yang Rahman yang Rahim yang utama kan. Masya Allah. Jadi ibaratnya teman-teman, semua orang bisa jadi content creator. Kalau kita cuma mau nyari subscriber, mau nyari monetize, tentunya gampang, kita tinggal cari yang viral aja kan gitu kan. Bisa ngeprek aja gitu tanpa manfaat. Tapi di sini Abah memilih untuk ketika memberikan konten adalah insya Allah salah satu di antara konten ini, kalau bisa semuanya juga, adalah wasilah dapat cinta aja. Insya Allah. Jadi sujudnya dengan sujudnya dengan hubbullah, iktikafnya dengan hubbul ilahi, dengan kecintaannya, pelawaknya dengan cinta, podcastnya karena cinta. Masya Allah. Sekarang nih Pak, walaupun ujung dari target achievement untuk konten Abah adalah mungkin ya mengedukasi ya kan, dan juga Abah juga kepengen ini dapat ridha Allah. Amin. Nggak semata-mata kemudian kita main konten begitu aja, tetap harus ada ilmunya kan Mas ya. Ada ilmunya, ada siasahnya ketika tampil di dalam konten itu adalah menjadi konten-konten yang layak dan juga masuk standarnya anak-anak muda untuk dilihat. Nah, apa namanya, bisa diajak nggak anak dari Abah yang selama ini di balik layar sebagai apa namanya mastermind behind the scene, siapa namanya? Subagja Salim. Wah, berarti nggak sarjana komunikasi. Nih, Waalaikumsalam, Subagja Salim. Sekarang umur berapa? Tidak. Wah, di zaman itu Abahnya dulu pelawak. Zaman itu pelawak ya Abah ya. Nah, nggak tahu gimana nih punya Abah seperti ini gitu. Ngomongnya kenceng. Tentu ini ya salah satu privilege. Bisa kenal, bisa dekat, bisa punya sosok ayah yang seperti Abah kemarin ini. Kan mungkin nggak semua anak-anak bisa merasakan hal yang sama, yang mendapatkan kayak bahasanya mungkin berkah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dapat sosok ayah yang cukup membanggakan. Kalau ada satu kata atau ya sekalimat lah yang nggak pernah diungkapin ke Abah, mau ngomong apa sama Abah? Ayo. Apa ya? Mungkin terima kasih karena mau mendengar anak-anaknya sih. Karena menurut saya itu yang mungkin Abah punya tapi belum tentu orang lain punya. Mau mendengar anaknya, buka pikirannya terhadap apa pendapat-pendapat atau saran anaknya, karena kan biasanya beda jarak umur, apalagi bukan cuma 10-20 tahun ya, berarti kan 40 tahun lebih gitu. Punya mindset yang berbeda bagaimana dunia bekerja. Karena nggak bisa diterima dengan gampang begitu aja.
Kebanyakan orang yang udah senior kadang-kadang nggak terima masukan gitu ya, tapi justru Abah ini mau terima masukan gitu karena menyadari bahwa pola yang ada tuh nggak selalu sama. Sekarang udah berbeda dan Abah bisa berjalan dan akhirnya sosial medianya juga diperhatikan juga oleh orang banyak gitu. Walaupun casing suhu gitu ya, tapi anak-anak milenial nggak lihat juga. Berarti yang pegang sosmed Abah apa Subagja? Abah sebenarnya kadang-kadang suka baca-baca komennya adminnya, tapi adminnya itu temannya kebanyakan dipegang sama anak-anaknya. Berapa anak yang pegang? Ada 3, tapi sisanya ada teman-teman juga. Oh, ada juga positif juga buat teman-teman sekaligus mempraktekkan apa yang karena memang pada awalnya saya lebih ke mempraktekkan ilmu-ilmunya yang saya pelajari sih ke Abah. Lewat Abah bukan ke Abah. Iya. Nah, kalau ide konten dari mana biasanya? Ide konten biasanya sih dari teman-teman. Semuanya sih rebukan. Mereka punya andilnya masing-masing, punya masing-masing. Abah TikToknya apa? Abah.komar. Jadi kalau mau follow, subscribe di semua sosial medianya Abah.komar. Semuanya Abah.komar. Iya benar. Nah, untuk pembagian waktu sendiri gimana tuh bikin konten? Biasanya kita ada scheduling sih. Abah juga pakai ceramah sama dia banyak teman-temannya Abah yang suka misal misalnya pergaulannya kenal telepon apa segala macam. Jadi kita biasanya semaksimal mungkin kalau Abah lagi ada acara kemana, kita suka cari di sana tuh ada tempat apa yang menarik. Misalnya bisa syuting apa di sana biar sekalian jalan bikin konten. Abah rewel nggak sih di direct? Kalau gitu sih jawabannya ketawa itu ya, paham. Kadang capek, kadang apa gitu ya, rewel nggak? Udah gitu aja lah, paham lah. Biasanya kalau paling suka konten apa? Yang beliau juga suka? Pesan Abah sih, ingat. Pesan Abah. Ya, sebenarnya kalau kuliner kadang suka nggak cocok aja gitu. Misalkan namanya makanan kan selera, tapi semuanya enak alhamdulillah. Cuma kadang suka tempatnya jauh atau apa, atau misalnya lagi capek, atau misalnya lagi kenyang. Biasanya suka ada lagi syuting lagi kenyang, jadi kita diem dulu atau kemana kan nggak susah tuh mismatch. Tapi kalau yang misalnya Abahnya pasti semangat banget, itu ingat pesan Abah. Ingat pesan Abah. Oke, sebagai penutup kita mau dengar versi di sini untuk tagline ingat pesan Abah. Gitu. Pesan Abah kira-kira apa yang akan di-share nih, Pak? Ya. Anak dengar, saya dengar, yang kau dengar. Cucu-cucu Abah, ingat pesan Abah. Kesuksesan kita tidak diukur seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang yang kita ringankan bebannya. Ingat pesan Abah. Ya. Masyaallah, itu dia. Teman-teman, jadi jangan ngukur dari jumlah angka ya, teman-teman. Sama itu Abah ceritakan gini. Jadi nggak usah ngeliat orang tuh dari followersnya banyak apa enggak, segala macam itu bagaimana manfaat buat orang lain. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih nih Bah, waktunya ke sini. Banyak pelajaran yang kita dapetin juga. Barakallah. Mas Subagja. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow semua platform sosmed dari Abah Komar, Abah.komar. Abah.komar pakai Q ya. Abah.komar. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.